Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah amma ba'd. Hadratul Mukarramin yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Cibadak, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru berserta staf, juga anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 3 Cibadak yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena qudroh dan irodahnya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali melaksanakan kegiatan tausiah duha. Mudah-mudahan seiring dengan berjalannya program ini menambah keilmuan kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, mali tabi'in, para alim ulama wa zu'ama, dan juga kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di hari ketiga di bulan Muharram 1443 Hijriah. Semoga dengan pergantian tahun ini penuh harapan dan harus dibarengi dengan sesalan. Marilah kita menyesali terlebih dahulu berbagai kesalahan yang pernah kita lakukan, maupun berbagai kebaikan yang belum sempat kita kerjakan. Berangkat dari penyesalan itulah kita bangun harapan setinggi-tingginya. Harapan untuk bisa mengurangi kesalahan dan menambah berbagai amal kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita hijrah. Janganlah sampai kita menjadi orang yang merugi. Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Kita harus optimis bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan besok akan lebih baik daripada hari ini. InsyaAllah. Tentunya hijrah pada saat ini bukanlah hijrah dalam artian berpindahnya kita dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Melainkan hijrah dalam arti yang luas, seperti hijrah perilaku dan sifat dari buruk menjadi baik. Hijrah pemikiran dari dangkal menjadi luas. Hijrah dari maksiat kepada takwa. Penerjemahan makna hijrah tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa, sangat diperlukan agar umat Islam dapat kembali meraih kejayaan dan kemajuan seperti era Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya berhijrah, motivasi utama mereka adalah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah menjelang hijrah, kaum muslimin berada pada posisi yang sangat-sangat lemah dan teraniaya. Namun, keyakinan mereka akan datangnya kemenangan tidak pernah sirna. Hal ini disebabkan oleh tebalnya iman mereka. Karena pokok utama yang ditanamkan Rasul jauh sebelum hijrah adalah keimanan. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, aw ila imrata yunkihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Setiap pekerjaan harus atau pasti disertai oleh niat.
Maka barang siapa hijrahnya didorong dengan niat karena Allah, hijrahnya akan dinilai demikian. Dan barang siapa berhijrah didorong oleh keinginan duniawi atau karena ingin mengawini seorang wanita, maka hijrahnya dinilai sesuai dengan tujuannya tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagai keluarga, hijrah yang diperlukan adalah hijrah dalam perilaku dan sistem. Hijrah perilaku maksudnya hijrah dari perilaku yang kurang memperhatikan keluarga menjadi perilaku yang penyayang, peduli dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Hijrah dari sistem yang tidak mendukung terbentuknya keluarga harmonis dan keluarga jauh dari nilai agama berubah menjadi sistem yang mengarah seluruh anggota keluarga menjadi harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, serta dekat dengan Allah. Selain itu, hijrah dalam perilaku pula mencakup sikap kita kepada saudara-saudara kita di sekitar kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa tetangga adalah saudara terdekat kita. Merekalah yang pertama memberikan bantuan ketika kita membutuhkannya. Allah mengingatkan kita untuk selalu menjaga keluarga dari siksa api neraka. Sebagaimana firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Al-Ayah. Para siswa sekalian yang sama-sama mengharapkan kepada Allah, sebagai masyarakat, hijrah yang diperlukan adalah hijrah perilaku dan cara pandang. Hijrah dalam konteks ini bertujuan membentuk masyarakat yang soleh, religius, amanah, baik secara perilaku maupun pemikiran. Pada saat ini kehidupan nyata agak memprihatinkan, baik itu masyarakat maupun elit politik, sering membuat umat Islam terkotak-kotak secara politik, pemikiran maupun sosial. Oleh karena itu, momentum tahun baru Hijriah harus dijadikan refleksi untuk mewujudkan umat yang satu dan kuat. Hadirin kaum muslimin, para siswa sekalian yang dirahmati Allah, pergantian tahun baru Hijrah mengingatkan kita bahwa jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai anak Adam, sesungguhnya Anda bagian dari hari. Apabila satu hari berlalu, maka berlalu pula lah sebagian hidupmu." Dengan makna seperti itu, seharusnya lah kalau pergantian tahun justru mesti kita manfaatkan untuk evaluasi atau muhasabah diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari esok yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan." Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah melangkah kaki seorang anak Adam di hari kiamat sebelum ditanyakan kepadanya 4 perkara tentang umumnya, untuk apa umurnya dihabiskan, tentang masa mudanya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan, dan tentang ilmunya untuk apa dimanfaatkan." Hadis riwayat Tirmizi. Terkait dengan usia itu, Rasulullah juga menjelaskan, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Sebaik-baik manusia ialah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Sedangkan seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya tetapi buruk amal perbuatannya.
Para siswa sekalian, di momen hijrah ini, di momen tahun baru hijrah ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah kita, salat berjamaah kita, salat sunnah kita, saum sunnah kita, dan juga amalan-amalan yang lainnya. Kita termotivasi bahwa tahun ini harus bisa lebih baik dari tahun kemarin. Perubahan-perubahan yang baik itu akan menimbulkan efek yang sangat baik bagi diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika kita sudah dekat kepada Allah, maka keridhaan Allah adalah hal yang sangat kita harapkan. Dengan kita dekat, insya Allah ridha Allah akan dekat dengan kita. Tetapi kalau jauh kita dengan Allah, maka yakin ridha Allah pun akan menjauh dari kita. Mudah-mudahan sedikit masalah hijrah ini mendapatkan pencerahan khusus untuk saya sebagai penyampai, sebagai mubalik, dan umumnya kepada para siswa yang mendengarkan tausiah doa ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.